Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru untuk rekan-rekan guru honorer terkait teman-teman ya, terkait istilahnya terkait kesejahteraan. Jadi di sini kita akan membahas seputar kesejahteraan guru honorer ya. Nah, di sini sudah ada informasi yang kami coba rangkum melalui salah satu media elektronik yang cukup terkemuka di Indonesia, yaitu tentunya jpnn.com. Jadi berita ini dibuat hari. Jadi di sini salah satu informasi yang cukup penting ya. Jadi terkait dengan gaji guru honorer lebih rendah dari upah buruh seharusnya diatur dalam Perpres. Melalui jpnn.com, Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mendesak pemerintah menerbitkan Perpres yang mengatur soal gaji terutama bagi guru-guru honorer yang selama ini gajinya sangat minim. Jadi di sini teman-teman ya, salah satu perhimpunan guru yaitu P2G itu mendesak pemerintah menerbitkan Perpres terkait kesejahteraan, yaitu soal gaji. Kenapa bisa mendesak pemerintah? Karena disinyalir di sini dikatakan bahwasanya gaji guru honorer itu lebih rendah dari upah buruh. Seharusnya ada payung hukumnya, terutama ada Perpres yang bisa menjamin gaji rekan-rekan guru honorer sekalian ya, seperti itu mungkin ya. Oke. Di sini kita bisa lihat petikan kalimatnya di sini dalam satu paragraf, harus ada peraturan presiden. Nah, di sini dikatakan ya, ini langsung dari P2G ya. Harus ada peraturan presiden atau Perpres yang mengenai standar upah minimum nasional bagi guru honorer. Itu kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim di Jakarta, Rabu 24 November 2021. Seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan lagi teman-teman ya, bahwasannya urgensi Perpres ini menurut Satriawan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru honorer termasuk guru sekolah dan madrasah swasta. Nah, jadi di sini dikatakan teman-teman ya, bahwasanya tujuan atau urgensi dari Perpres ini itu semacam apa ya teman-teman ya, semacam payung hukum. Nah, semacam payung hukum atau untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru honorer termasuk guru sekolah atau madrasah swasta, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa cek bersama teman-teman ya. Nah, kaitan dengan guru P3K ya, terkait dengan kesejahteraan, di sini dikatakan oleh P2G, meskipun sudah ada guru P3K, tetapi belum mengakomodir keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang ya. Jadi prediksi terkait dengan jumlah guru honorer di Indonesia itu sekitar 1,5 juta teman-teman ya. Dan dengan adanya P3K sampai sekarang ini itu belum bisa mengakomodir ya. Belum bisa mengakomodir keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang. Nah, di sini dikatakan bahwa seleksi guru P3K itu baru menampung sekitar 173.000 guru honorer dari formasi yang dibuka 506.000 secara nasional, kata Bapak Satriawan ya. Jadi untuk P3K untuk sampai sekarang ini itu baru menampung sekitar 173.000 teman-teman ya untuk guru honorer, yang mana untuk formasi yang dibuka tahun ini sekitar 506.000 secara nasional. Ini kata Bapak Satriawan ya. Nah, di sini beliau menjelaskan fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah madrasah swasta menengah ke bawah itu sangat rendah, jauh di bawah UMP dan UMK buruh, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat petikan buktinya. Di sini ada laporan ya dari jaringan P2G di daerah. Di sini dikatakan bahwasanya di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Karawang, di sini UMK buruhnya di Kabupaten Karawang itu sekitar 4,7 juta. Tetapi upah guru honor sekolah dasar
negeri hanya sekitar 1,2 juta ya. Jadi untuk di Kabupaten Karawang berdasarkan laporan dari jaringan P2G bahwasanya untuk UMK buruh di Kabupaten Karawang itu sekitar 4,7 juta. Sedangkan untuk upah guru honorer SD itu hanya sekitar 1,2 juta teman-teman. Jadi memang sangat jauh berbeda besaran penghasilannya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di tempat lain di Sumatera Barat ya, UMK Sumatera Barat dikatakan 2,4 juta per bulan. Nah, sedangkan untuk upah guru honorer jenjang SD di negeri di kabupaten 50 kota dan kabupaten tanah datar itu sekitar 500.000 sampai dengan 800.000 sebulan. Mungkin ini yang paling mewakili ya untuk daerah di seluruh Indonesia itu sekitar 500 sampai 800.000 per bulannya per bulan. Per bulan ya atau per 3 bulan ya, seperti itu ya. Nah, di sini di tempat lain lagi di Kabupaten Aceh Timur itu 500.000 per bulan, bahkan ada yang 400.000. Di Kabupaten Ende guru honorer di SMK negeri 700.000 sampai 800.000. Di Kabupaten Blitar sekitar 400.000 untuk honorer baru, yang sudah lama mengabdi itu sekitar 900.000 tergantung lama mengabdi ya, seperti itu. Ini adalah potret penghasilan rekan-rekan guru honorer di Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Jadi boleh dikata, jadi kita bisa simpulkan di sini teman-teman ya, kita bisa simpulkan bahwasanya jadi rata-rata upah di bawah 1 juta per bulan, bahkan tidak sampai 500.000 ya. Ironisnya upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya bos atau dana bos ya. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari ya. Seperti itu ya. Untuk gaji guru honorer kan, insentif gaji guru honorer kan itu dianggarkan di dana bos. Di dana bos itu sekarang terbagi 3, itu ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Biasanya per 3 bulan teman-teman. Jadi biasanya menurut pengalaman admin sendiri bahwasanya untuk guru-guru honorer itu menerima gaji melalui dana operasional sekolah itu sekitar 3 bulan sekali teman-teman ya, atau per triwulan ya. Seperti itu, per triwulan dibayarkan ya. Digajinya itu per bulan tetapi dibayarkan per 3 bulan, seperti itu. Ada juga yang per 4 bulan, seperti itu teman-teman ya. Oke, upah bergantung pada kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar, seperti itu ya. Nah, di sini katakan beliau menambahkan bahwasanya nasib miris guru honorer dan guru sekolah madrasah swasta di pinggiran karena upahnya kalah jauh dari buruh. Mana ada UMK sebesar 400.000, sedangkan bagi guru honorer itu banyak sekali, seperti itu ya. Satriawan heran pemerintah bisa melahirkan standar upah minimum bagi buruh, sedangkan tidak ada yang bagi guru. Jika upah guru honorer dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu saja dan ditentukan besarnya oleh kepala sekolah dan Pemda dengan nominal semaunya, jelas melanggar undang-undang guru dan dosen. Itu pungkas Bapak Satriawan selaku koordinator nasional P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.